421 tidak menggoda. Lucy Sen saat akan pergi memberikan pengumuman yang sangat penting, maka dari itu meminta James Gu kemari. James Gu membawa mereka pergi ke rumah Lucy Sen. Di dalam kulkas ada buah dan yogurt, sayuran dan daging semuanya ada, masih ada camilan di sini. James Gu seperti berada di rumah sendiri, seperti mobil yang sudah hafal jalan membawa Amanda Mu melihat kulkas dan lemari, masih membuka kamar memberitahu dia kamar mandi ada di mana, tidur di kamar mana. Kalau ada apa-apa juga bisa telepon aku, Lucy Sen pulang agak malam. Selesai James Gu berbicara, membalikan kepala melihat Amanda Mu tersenyum. James Gu agak tidak enak menggaruk-garuk kepala, pokoknya kalau butuh apa-apa katakan saja. Amanda Mu dengan raut wajah yang serius berkata, terima kasih. Sama-sama, kamu kan teman Lucy Sen, juga istri Ricky Mo, sudah seharusnya. Amanda Mu juga tidak ingat mendengar siapa pernah mengatakan, keluarga James Gu hidup di jalan yang tidak benar, kemudian setelah James Gu sudah dewasa, ayahnya mulai berubah, hidup di jalan yang benar. Mungkin karena mendapat pengaruh keluarga, James Gu menjadi seorang yang sangat loyal terhadap teman. Amanda Mu juga tidak lagi sungkan, menjawab, iya. Masalah Ricky Mo, kamu juga jangan terlalu buru-buru, pasti akan ada cara. Meskipun James Gu sedang menghibur dia, tapi alisnya juga sedikit mengerut, terlihat sedikit khawatir. Setelah James Gu pergi, Amanda Mu mengambil sedikit sayuran dan daging dari dalam kulkas, memasak mie dengan sayuran dan irisan daging. Joanna Mu juga sudah lapar dari tadi, makan dengan cepat. Amanda Mu sambil memperhatikan Joanna Mu, menjaga agar dia tidak tersedak, sambil memikirkan masalah Ricky Mo. Donnie sebelumnya memberitahu dia, Ricky Mo karena dibawa oleh Stevie Mo dihipnotis agar ingatannya terkunci, maka baru kehilangan ingatan. Karena bukan bidangnya, meskipun juga pernah mendengar mengenai hipnotis, tapi melihat kondisi Ricky Mo, Amanda Mu menemukan, ini sudah lebih dari yang dia tahu. Amanda Mu mencari di internet mengenai hipnotis. Kalau dikatakan hipnotis adalah semacam simbol mental yang dalam, bukankah kurang lebih sama dengan psikologi? Kenzo Lee bukankah profesor psikologi? Dia pasti mengerti apa yang dimaksud dengan hipnotis. Terpikir sampai di sini, Amanda Mu mengeluarkan ponsel menelepon James Gu. Saat telepon diterima, dia mendengar di seberang telepon Kenzo Lee dengan suara kecil berkata, maaf, aku angkat telepon dulu. Dia mungkin berbicara sambil menutup speaker telepon, suaranya terdengar sangat pelan. Di seberang telepon kembali terdengar suara seseorang, tidak apa-apa. Diikuti dengan suara kursi ditarik, setelah itu, suara Kenzo Lee baru terdengar jelas, Amanda Mu. Kamu ada pasienkah? Mengganggu kamu. Ucapan Amanda Mu mengandung permintaan maaf. Suara Kenzo Lee terdengar santai, tidak apa, pasien tidak keberatan aku mengangkat telepon yang penting. Terdengarnya seperti sangat akrab, tapi dikatakan olehnya, terdengar bukan menggoda. Amanda Mu langsung bertanya padanya, kamu mengerti hipnotis? Hipnotis? Mengerti sedikit, kenapa? Kenzo Lee sangat sensitif, tahu dia tidak mungkin bertanya tanpa alasan, nada bicaranya lebih perhatian. Ingin bertanya, hipnotis apakah bisa? Ibu aku sudah kenyang. Amanda Mu mengangkat kepala, melihat Joanna Mu yang menunjukkan mangkok kosong pada dirinya. Kenzo Lee yang ada di seberang telepon juga mendengar suara Joanna Mo, dengan perhatian berkata, sebentar lagi aku ada waktu luang, kalau kamu bisa, boleh langsung kemari cari aku. Amanda Mu juga merasa kalau dikatakan beberapa kata tidak akan jelas, lalu dia menjawab, baik. Joanna Mo memiliki kebiasaan tidur siang. Selesai Amanda Mu mencuci mangkok, dia melihat Joanna Mo tertidur di sofa. Amanda Mu menggendong dia ke kamar dan keluar, lalu mendengar dari luar ada suara pintu dibuka. Apakah Lucy Sen pulang? Ternyata benar, setelah pintu terbuka, orang yang masuk adalah Lucy Sen. Lucy Sen, Amanda Mu memanggil, bertanya, James Gu mengatakan kamu malam baru pulang. Bagianku sudah selesai syutingnya, jadi segera pulang. Lucy Sen melepas sepatu sambil berkata. Dia berganti sandal, langsung menghampiri, apa yang terjadi? Saat itu Amanda Mu hanya berkata ingin tinggal beberapa hari di sini, Lucy Sen juga tidak banyak bertanya. Ricky Mo, terjadi sesuatu padanya. Amanda Mu menceritakan secara singkat masalah Ricky Mo pada Lucy Sen. Lucy Sen terpaku, berkata, masih bisa seperti ini, kalau memang benar, orang yang menghipnotis bos besar pasti seorang yang sangat hebat.
Bagaimana bisa? Pemahaman Amandamu sekarang terhadap hipnotis. Hipnotis adalah semacam sugesti pada diri sendiri yang mendalam. Dulu ada seseorang yang memberikan padaku sebuah naskah, ada hubungannya dengan hipnotis. Katanya kalau memiliki pertahanan yang kuat, seorang yang teguh, akan sulit dihipnotis. Orang yang seperti ini meskipun dihipnotis, begitu ada momen yang tepat, maka akan mungkin kembali seperti semula. Lucy Sen berkata sampai di sini, mengerutkan alis berpikir lalu berkata, masih ada lagi. Aku lupa, karena saat itu naskah itu tidak terlalu bagus, jadi agen tidak memberikannya padaku. Amandamu berpikir, Ricky Mo seharusnya termasuk orang yang teguh kan? Orang seperti dia, seharusnya sulit digoyahkan, seharusnya juga lebih percaya diri. Tapi Ricky Mo sekarang muncul kondisi di mana ingatannya kacau, sebenarnya kenapa? Amandamu berkata dengan raut wajah yang rumit, aku harus keluar dulu. Dia harus mencari Kenzo Li mencari tahu, ingin berusaha agar Ricky Mo bisa membaik. Ingatan Ricky Mo sekarang berhenti pada 7-8 tahun yang lalu, di dalam ingatannya, Amanda Mo dan Joanna Mo benar-benar seorang yang asing baginya. Kemana? Bagaimana dengan Joanna Mo? Selesai Lucy Sen bertanya, dia melihat ke sekeliling mencari keberadaan Joanna Mo. Aku pergi mencari Kenzo Li, dia dokter psikolog, terhadap hipnotis seharusnya paham sedikit. Amanda Mo melihat ke dalam kamar, berkata, Joanna Mo sedang tidur siang, kamu bantu aku jaga dia sangat penurut, kalau dia bangun kamu telepon aku. Lucy Sen menganggukkan kepala, baik. Setelah berunding dengan Lucy Sen, Amandamu membawa tas keluar, langsung naik taksi ke klinik psikolog Kenzo Li. Mungkin Kenzo Li sudah memberitahu terlebih dahulu, Amandamu begitu masuk, karyawan resepsionis dengan tersenyum memanggil dia, Nonamu, datang mencari Dokter Li kah? Amandamu menganggukkan kepala, iya, dia sedang ada pasien kah? Karyawan resepsionis dengan senyum yang manis berkata, tidak ada, pasien sebelumnya sudah pergi. Terima kasih, aku masuk dulu mencari dia. Amandamu berkata, lalu berjalan masuk, mencari Kenzo Li. Ini kedua kalinya Amandamu datang ke klinik Kenzo Li. Kantornya dan rumahnya sama, didekorasi dengan warna yang hangat, sedikit pun tidak seperti ruangan dokter psikolog. Amandamu mengetuk pintu dan masuk, Kenzo Li mengangkat mata melihat dia, dengan sedikit terkejut berkata, cepat sekali sudah datang. Waktumu sangat berharga, kamu berkata ada waktu, aku harus segera kemari. Amandamu tersenyum dan berjalan masuk. 422 masalah ini, kamu harus jaga rahasia. Kenzo Li bertanya padanya, duduklah, mau minum apa? Tidak perlu, kita langsung bicarakan masalahnya. Selesai Amandamu berkata, kembali merasakan nada bicaranya terlalu tergesa-gesa, menambahkan berkata, Joanna Mo masih tidur siang di rumah, aku harus segera kembali. Kenzo Li menganggukkan kepala tanda mengerti. Dia duduk di sofa berhadapan dengan Amandamu, ekspresi wajahnya terlihat serius, kenapa bisa tiba-tiba menanyakan mengenai hipnotis, apa yang terjadi? Amandamu ragu-ragu sejenak. Kenzo Li melihat keraguannya, dia menyeringai, berkata, baiklah, kamu ingin tanya apa langsung tanya saja. Hipnotis bisa mengunci ingatan seseorang kah? Hipnotis sebenarnya ditujukan untuk pasien yang memiliki gangguan psikologis, semacam cara konseling psikologi, bisa berdasar kebutuhan pasien melakukan hipnotis, juga semacam sugesti mental. Kenzo Li berkata sampai di sini, sedikit tertegun. Melihat Amandamu mendengar dengan sungguh-sungguh, dia melanjutkan berkata, lebih jelasnya bagaimana sugesti mental aku juga tidak jelas. Tapi mental orang sangat rumit juga sulit dikendalikan, jadi tidak menghilangkan kemungkinan yang kamu katakan, kemungkinan untuk mengunci ingatan seseorang. Ucapan Kenzo Li, mengkonfirmasi kekuatan hipnotis. Raut wajah Amandamu serius, bertanya, kalau mengunci ingatan seseorang, bisa membuat ingatan seseorang pulih. Atau, membuat ingatan seseorang terganggu. Kenzo Li tiba-tiba tersenyum, pandangannya jatuh pada wajahnya, bertatapan mata dengannya, semua mungkin terjadi, seperti kamu yang tidak sadarkan diri selama 3 tahun, bisa tiba-tiba sadar kembali. Amandamu berkata, maksud kamu, ada kemungkinan ingatannya bisa pulih sendirikah? Begini, aku katakan padamu. Kenzo Li berpikir sebentar lalu berkata, ilmu hipnotis sebenarnya juga tidak begitu hebat seperti yang dikatakan orang-orang, apalagi hanya semacam sugesti mental, orang yang dihipnotis kalau dirinya membalik sugestinya, maka hipnotis akan mulai tidak berdampak. Seperti yang barusan kamu katakan mengunci ingatan, orang yang dihipnotis seperti ini, hanya menerima sugesti yang diberikan dokter kepadanya, memberitahu dirinya ingatan yang harus dilupakan,
Tapi kalau ada orang di sekitar yang mengingatkan hal yang dilupakan tadi, atau ada orang atau sesuatu yang terjadi padanya, ingatannya pulih hanya masalah waktu saja. Kalau begitu selain ingatannya pulih, apa masih ada kemungkinan yang lain? Ucapan Kenzoli, dia mengerti, tapi Rikimo sekarang sama sekali bukan pulih ingatannya, melainkan kondisi yang lain. Ingatannya kacau dan terganggu, semua mungkin terjadi. Kenzoli bersandar ke belakang, berganti posisi duduk yang lebih nyaman, sama seperti kamu yang sadar, tapi kehilangan ingatan, pasti ada faktor yang tidak pasti. Tapi kalau orang yang dihipnotis ingatannya menjadi terganggu, bisa jadi karena hipnotis yang dilakukan terlalu dalam, terburu-buru membuat supaya ingatannya pulih, jadi melewati batas, menyebabkan ingatannya kacau. Kenzoli mengatakan hal-hal ini, cocok dengan kondisi Rikimo. Terpikir sampai di sini, dia mengerutkan alis bertanya, kalau ingatannya kacau, seharusnya bagaimana? Aku bukan dokter ahli hipnotis, masalah ini, aku tidak bisa memberi jawaban padamu, atau, kamu harus menemukan dokter yang menghipnotis dia, baru ada cara penyelesaian. Ucapan Kenzoli, sangat jelas. Amandamu saat ini baru merasa, dirinya barusan menanyakan dengan terburu-buru masalah hipnotis, membuat Kenzoli menebak sesuatu. Bertatapan mata dengan Kenzoli, dia tidak tahu harus berkata apa. Kenzoli bertanya dengan tidak memaksa, Rikimo kah? Kenzoli begitu serius menjelaskan banyak padanya, dia tentu tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan, iya. Selesai bicara, dia seperti tiba-tiba teringat sesuatu, berkata pada Kenzoli, masalah ini, kamu harus jaga rahasia, tidak boleh beritahu orang lain. Kamu masih tidak percaya denganku kah? Kenzoli memiringkan kepala, berkata dengan kecewa. Hati Amandamu lega, dengan setengah serius berkata, persahabatan abadi, tentu paling percaya denganmu, oh iya, kamu kenal ahli hipnotis tidak? Yang bisa menghipnotis orang sampai kehilangan ingatan. Benar-benar Rikimo, di wajah Kenzoli tampak keterkejutan, kehidupanmu dan Rikimo benar-benar menarik. Amandamu berkata dengan tidak berdaya, kamu ini sedang menyindir. Tentu saja bukan, raut wajah Kenzoli menjadi serius, ahli hipnotis. Aku bantu kamu carikan, meskipun hipnotis dan psikologi satu jurusan, tapi bukan bidang yang sama, minta aku berbicara, aku tidak bisa. Merepotkanmu, Amandamu sedikit tidak enak hati. Dia sepertinya selalu merepotkan orang lain. Kenzoli tersenyum, bukan sesuatu yang merepotkan. Amandamu tidak lagi berbicara, hanya tersenyum. Lebih banyak ucapan terima kasih, tidak sebanding dengan suatu hari bisa membalas langsung kebaikannya. Amandamu meninggalkan klinik Kenzoli, naik taksi kembali ke kediaman Lucy Sen. Dia baru naik mobil belum berapa lama, lalu menerima telepon Lucy Sen. Lucy Sen bertanya padanya, kamu sudah kembali belum? Joanna mau sudah bangun, mengatakan mau makan tart apa itu, dia mau mengatakan sendiri padamu. Amandamu mendengar ini, berkata, sudah di perjalanan pulang, kamu berikan teleponnya pada Joanna Mo. Ibu, Joanna Mo baru bangun belum lama, suaranya masih parau, lembut seperti tart yang baru keluar dari oven. Joanna Mo mau makan tart yang lalu ayah belikan itu kah? Sebentar lagi aku pulang, aku belikan tart untukmu. Dulu Rikimo membelikan tart kecil untuk Joanna Mo, dihias dengan cantik, sangat manis, cocok dengan selera anak kecil. Joanna Mo biasanya suka makan yang manis, Amandamu takut giginya berlubang, jadi jarang memberinya makan. Telepon ditutup, Amandamu meminta supir berputar ke mall terdekat. Mall tidak begitu besar, kelihatannya seperti baru dibangun, pengunjungnya juga tidak begitu banyak. Amandamu di lantai 2 menemukan toko kue, menemukan tart kecil yang Joanna Mo suka. Wajahnya gembira, berkata sambil tersenyum kepada pelayan toko, tolong bungkus tart ini satu. Tapi, pelayan toko sepertinya tidak begitu ramah, memaksakan senyum, dengan tidak senang hati membungkuskan tart kecil untuk Amandamu, langsung memberikan padanya. Amandamu di samping menerima, sambil berkata, berapa? Pelayan toko seperti tidak mendengar dia berbicara, membalikkan kepala melihat dia, Dia memperhatikan tart yang ada di tangan Amandamu, berkata, tidak perlu bayar, berikan untukmu, cepat pergi sana. Tidak perlu bayar. Amandamu merasa pelayan toko ini aneh, bahkan kelihatannya tidak mirip seperti pelayan toko. Amandamu mengerutkan alis, mengambil 2 lembar uang 100.000 meletakkan di depan kasir, tolong beri kembaliannya. Raut wajah pelayan toko sedikit cemas, tapi masih membalikkan badan membuka laci memberikan Amandamu uang kembalian. Amandamu menerima dan menghitung,
pelayan toko memberi dia kembalian 120.000. Dia mengeluarkan selembar 20.000 kepada pelayan toko, tart ini 90.000, kamu beri aku 10.000 sudah cukup. 423 Amandamu, kamu sudah ingat semua. Pelayan toko akhirnya menerima uang yang Amandamu berikan. Dia memberi kembalian 10.000 kepada Amandamu, raut wajahnya sedikit kaku, hati-hati di jalan, ditunggu kedatangan selanjutnya. Amandamu menerima uang kembalian, tidak sengaja memutar mata, melihat tangan pelayan toko menyentuh telinganya. Pelayan toko adalah seorang wanita muda berambut pendek, barusan saat dia mengulurkan tangan menyentuh telinga, Amandamu melihat di telinganya seperti ada sesuatu. Teringat saat baru masuk mall, pengunjung mall sangat sedikit. Amandamu agak merasa tidak tenang. Dia kembali melihat pelayan toko itu, membalikkan badan pergi dengan tergesa-gesa. Saat ini dia keluar dari toko kue, menemukan pengunjung mall hanya beberapa orang saja, terasa dingin dan aneh. Amandamu berjalan sampai ke depan pintu lift, berencana naik lift turun 1 lantai. Dia baru saja naik lift, lalu terdengar di belakangnya ada suara, ting. Pintu lift mall, dan eskalator berkaitan, yang satu naik yang satu turun. Amandamu membalikkan kepala, melihat seorang laki-laki yang mengenakan pakaian berwarna hitam keluar dari lift, berjalan menuju eskalator. Laki-laki itu melihat Amandamu. Dia memakai topi, Amandamu tidak melihat jelas ekspresinya, tapi bisa merasakan orang itu sedang melihat dia. Amandamu makin merasa tidak nyaman. Dia melihat ke sekeliling, menemukan di sekitar hening. Lampu di dalam mall sangat terang, toko di sekitar juga menyalakan lampu, tapi tidak ada seorang pun. Dia teringat toko kue barusan, wanita yang tidak terlalu mirip pelayan toko, sepertinya sedang menyuruh dia agar cepat pergi. Sedangkan wanita itu seperti sangat mengerti, kelihatannya agak mirip dengan polisi. Mall ini begitu tenang, sangat jelas sedang dibersihkan. Barusan saat dia masuk, sepertinya sedang dilakukan pembersihan. Dia menulis naskah misteri, terhadap kondisi seperti ini tidak asing. Mall dengan jumlah pengunjung seperti ini, tiba-tiba dibersihkan, biasanya aman dan dilindungi. Bukan karena ada artis yang datang, tapi karena ada orang yang mau melakukan kejahatan di sini. Di pikiran Amandamu tiba-tiba terbesit pemikiran ini, tapi tidak terlihat di wajahnya. Satu tangannya memegang tart, tangan satunya memegang eskalator, laki-laki berpakaian hitam di belakangnya, juga turun menggunakan eskalator dengannya. Laki-laki berpakaian hitam yang ada di belakangnya, mungkin polisi, mungkin orang yang ingin melakukan kejahatan itu. Eskalator sampai di lantai 1. Saat Amandamu turun dari eskalator, pura-pura tidak sengaja menoleh melihat laki-laki itu. Laki-laki berpakaian hitam itu masih perlahan turun dari eskalator, tidak terburu-buru. Amandamu sedang membalikkan kepala, tiba-tiba melihat laki-laki berpakaian hitam itu melepas topi yang ada di kepalanya, tersenyum kepadanya. Senyuman itu menyeramkan. Amandamu terkejut, dengan tergesa-gesa berjalan maju, dengan cepat berlari menuju pintu mall. Mall lantai 1 sangat luas, tapi jarak eskalator dengan pintu mall sangat jauh, sepertinya tidak peduli dia lari seberapa cepat, terus merasa jarak ke pintu mall masih sangat jauh sekali. Saat ini, dari pengeras suara di mall terdengar suara, Edward Su, kamu sekarang sudah dikepung, kalau kamu sekarang menyerah, kami akan memperlakukanmu dengan baik. Amandamu mengangkat kepala, melihat tidak tahu kapan muncul sekelompok polisi. Laki-laki berpakaian hitam mengeluarkan suara, siapa yang mau kalian perlakukan dengan baik, aku mau mati bersama kalian. Amandamu merasakan suara itu di dekat telinganya, dia membalikkan kepala, melihat laki-laki berpakaian hitam itu tidak tahu kapan melepas jaket, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bom. Laki-laki berpakaian hitam melihat Amandamu membalikkan kepala, berkata dengan kasar, kalian mengevakuasi pengunjung lalu kenapa? Bukankah masih menyisakan seseorang, menarik seorang wanita cantik menemaniku mati juga tidak rugi. Dia berkata, mengulurkan tangan menarik salah satu kabel di tubuhnya. Suara polisi kembali terdengar di pengeras suara, tiarap. Cepat tiarap. Amandamu melebarkan mata, melemparkan tart yang ada di tangannya ke arah laki-laki berpakaian hitam itu, membalikkan kepala berusaha berlari keluar. Di telinganya terdengar suara, boom, yang sangat kencang. Amandamu merasa telinganya mati rasa, terus mendengar suara dengungan. Sudah 6 tahun, Katarina seseorang diri sangat kesepian, kita harus mencari dia. Jalan. Tidak ada gunanya,
Aku meletakkan bom di bawah lapangan golf. Kita bersama cari Katarinasu. Jaga baik-baik Joanna Mo, jangan pedulikan aku. Ingatannya tiba-tiba berbalik. Amanda Mu pingsan selama beberapa saat, di dalam otaknya terbesit, kejadian pengeboman di pulau kecil 3 tahun yang lalu. Orangnya masih hidupkah? Tim medis di mana? Terlalu jelek. Kamu siapa? Kamu tidak tahu menikah dengan siapa? Aku tentu saja tahu aku menikah dengan Ricky Mo. Ternyata kakak ipar sepupu, aku adik sepupu Ricky Mo, namaku Charles Mo. Malam pertama, kamu tidak ingin melewati dengan seorang yang cacat kan? Laki-laki itu memiliki sepasang mata yang hitam, tajam dan dalam, auranya kuat. Ricky Mo. Amanda Mu segera membuka mata, yang terlihat di matanya hanya langit-langit berwarna putih. Dia di mana? Ricky Mo di mana? Dia bangkit dan duduk bersila, membuat suster yang masuk terkejut. Suster berjalan menghampiri, kamu sudah bangun. Aku segera panggil dokter. Begitu suster keluar, Lucy Sen dan sekelompok orang datang. Suster, pasien yang bernama Amanda Mu, di ruangan ini kah? Iya, dia baru bangun, aku mau memanggil dokter untuk memeriksa dia. Terima kasih. Lucy Sen segera berterima kasih, lalu mendorong pintu masuk melihat Amanda Mu. Lucy Sen berjalan sampai ke samping kasur, memegang bahu Amanda Mu melihat, dengan perhatian bertanya, Amanda Mu, kamu tidak apa-apa kan? Amanda Mu menggerak-gerakkan tangan dan kaki, berkata, sepertinya tidak apa-apa. Baguslah kalau tidak apa-apa. Lucy Sen tampak menghela nafas lega, tapi tetap harus minta dokter periksa dulu. Amanda Mu tidak mendengar ucapan Lucy Sen, dia terdiam beberapa detik, tiba-tiba mengangkat kepala bertanya pada Lucy Sen, Ricky Mo di mana? Belakangan ini Lucy Sen sudah terbiasa dengan kondisi Amanda Mu yang kehilangan ingatan. Amanda Mu yang kehilangan ingatan terhadap Ricky Mo perasaannya sangat datar, biasanya tidak mungkin bertanya padanya dengan nada yang seperti ini. Lucy Sen dengan tidak yakin bertanya, untuk apa kamu mencari Ricky Mo? Dia baik-baik saja kan? Amanda Mu mengulurkan tangan memegang dahinya, di dalam otak masih sedikit kacau. Kita bukankah pergi ke pulau kecil mencari Peter Si, menjemput Joanna Mo? Sepertinya terjadi pengeboman. Lucy Sen menutup mulutnya, dengan tidak percaya melihat ke arah Amanda Mu. Nada bicaranya sangat ringan, bertanya, Amanda Mu, kamu sudah ingat semuanya? Amanda Mu mengerutkan alis, aku. Dia menundukkan kepala melihat dirinya, tangan dan kaki dalam kondisi baik, otaknya kosong selama beberapa saat, lalu melanjutkan berkata, Kenzo Li menyelamatkan aku. 424 tidak bisa menerima semuanya. Amanda Mu berkata sampai di sini kembali tertegun, di dalam otaknya tiba-tiba muncul terlalu banyak gambaran, dia menerima secara berkelanjutan. Kenapa Kenzo Li menyelamatkan aku? Amanda Mu, Ricky Mo. Lucy Sen tidak mengeluarkan suara mengganggu dia, hanya dengan wajah yang tegang berada di samping melihat dia. Saat ini, suster membawa dokter masuk. Dokter dengan tergesa-gesa menghampiri, sudah bangun. Bagaimana rasanya? Sangat jelas hati dan pikiran Amanda Mu tidak di sini, dia tidak menjawab ucapan dokter. Lucy Sen mengeluarkan suara bertanya, baru bangun, apa yang terjadi dengan temanku? Dia menerima telepon segera kemari, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Di telepon hanya dikatakan Amanda Mu berada di rumah sakit, di sepanjang jalan dia mengemudi dengan perasaan tidak tenang. Dokter menjawab, saat diantar kemari dalam keadaan pingsan, tapi masalahnya tidak serius, hanya sedikit benturan di kepala. Benturan di kepala masalahnya tidak serius. Raut wajah Lucy Sen tidak percaya, nada suaranya sedikit dingin. Dokter mendorong bingkai kacamata, tertegun sejenak baru berkata, benturan kepala ringan seperti ini umum terjadi, dirawat di rumah sakit beberapa hari sudah bisa keluar dari rumah sakit. Mendengar dokter berbicara seperti ini, Lucy Sen baru dengan tidak enak hati tersenyum, seperti ini, terima kasih ya, tapi sebelumnya otaknya pernah terluka, kali ini tidak ada masalah apa-apa kan. Jadi perlu dirawat beberapa hari untuk diobservasi. Selesai dokter berbicara, mengalihkan pandangan pada Amanda Mu, dengan lembut memanggil namanya, Amanda Mu. Amanda Mu baru tersadar dari lamunannya. Dokter bertanya padanya, kamu sekarang merasa bagaimana? Bagian mana yang sakit? Amanda Mu menggelengkan kepala, berpikir, tidak ada. Pandangannya tertuju pada Lucy Sen, dia menatap Amanda Mu beberapa detik, bertanya, bagaimana dengan Joanna Mo? Lucy Sen ditanya seperti ini, baru teringat Joanna Mo masih di rumah tidur. Dia menerima telepon,
begitu mendengar Amandamu di rumah sakit, bergegas datang kemari. Amandamu baru keluar rumah sakit belum 2 bulan, Lucy Sen mendengar dia di rumah sakit, ada perasaan sensitif yang berlebihan, biasanya tinggal sendirian, tentu saja lupa di rumah masih ada anak kecil yang tertidur. Di rumah tidur, Lucy Sen berkata dengan terbata-bata. Amandamu mendengar ini, menyibakkan selimut mau turun dari kasur, dengan wajah yang penuh dengan kecemasan berkata, kalau begitu aku sekarang pulang. Tunggu sebentar, dokter berkata kamu perlu dirawat di rumah sakit beberapa hari untuk diobservasi. Lucy Sen segera menghalangi dia. Amandamu menyingkir dari Lucy Sen, aku baik-baik saja. Tubuhnya sendiri, dia bisa merasakan, baik-baik saja, sedikitpun tidak ada masalah. Saat ini, dari luar terdengar suara polisi. 2 polisi itu berjalan menghampiri, satu di antaranya melihat ke arah Amandamu, Amandamu sudah bangun. Amandamu mengangkat kepala melihat, polisi mengeluarkan kartu identitasnya, berkata, tadi di mall terjadi pengeboman, perlu kerjasama kamu untuk memberi keterangan. Amandamu menganggukkan kepala, baik. Polisi membalikkan kepala ke arah dokter, bagaimana keadaan dia? Dokter menjelaskan kondisi Amandamu kepada polisi. Respon Lucy Sen lambat, dengan terkejut bertanya, pengeboman apa? Pelaku menyerahkan diri sendiri, mengatakan mau mengebom sebuah mall, saat kamu membersihkan mall dari pengunjung, nonamu masuk ke dalam mall, ini kecerobohanku, tapi untung saja yang diledakkan pelaku bom rakitan, tidak begitu berbahaya. Wajah Lucy Sen pucat, benar-benar berbagai macam orang aneh. Amandamu membalikkan kepala tersenyum pada Lucy Sen, aku baik-baik saja. Selesai dia bicara, membalikkan kepala berkata pada polisi, Tuan polisi, tolong cepat sedikit, anakku sendirian di rumah, aku tidak tenang. Polisi terkejut, sudah menikah. Selesai dia bertanya, sepertinya merasakan pertanyaan ini sangat aneh, di matanya tersorot rasa canggung, tapi dengan cepat kembali seperti semula. Polisi selesai mencatat lalu pergi meninggalkan. Amandamu khawatir Joannamu sendirian di rumah, tentu saja tidak bisa tinggal di rumah sakit. Dokter masih berkata dia perlu tinggal beberapa hari untuk diobservasi, Amandamu hanya bisa menggunakan alasan, beberapa hari lagi datang melakukan pemeriksaan, meninggalkan rumah sakit. Di perjalanan pulang, Lucy Sen baru akhirnya memiliki kesempatan bertanya pada Amandamu, Amandamu, kamu tadi mengungkit masalah dulu kalian ke pulau kecil mencari Peter Si, apakah kamu sudah mengingat semuanya? Pertanyaan ini, Lucy Sen tadi juga sudah menanyakan, tapi Amandamu saat itu seperti sedang berpikir keras, juga tidak menjawab pertanyaannya. Amandamu menganggukkan kepala dulu, sebelum Lucy Sen berbicara, dia kembali menggelengkan kepala. Menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, sebenarnya ingatanmu sudah pulih atau belum, hampir saja nafasku tidak bisa keluar. Lucy Sen menghela nafas. Hal yang dulu sudah ingat semuanya, Amandamu mengerutkan alis bertanya, hal setelahnya aku tidak yakin apakah benar-benar terjadi, aku benar-benar tidak sadarkan diri selama 3 tahun. Ricky Modia, juga kehilangan ingatan. Benar-benar, Lucy Sen dengan antusias berbicara dengan suara keras, kamu benar-benar sudah ingat. Bagus sekali. Lucy Sen gembira sekali, masih tidak begitu yakin bertanya pada Amandamu, aku tanya kamu, bagaimana kita kenal? Bagaimana kamu bisa menikah dengan Ricky Mo? Saat SMA kelas 3, kamu dibully orang, aku membuat orang itu lari ketakutan. Selesai Amandamu berbicara, melihat Lucy Sen menganggukkan kepala, baru melanjutkan bicara, mengenai Ricky Mo, aku menggantikan Siskamu menikah dengannya. Mengungkit Siskamu, raut wajah Amandamu berubah. Lucy Sen bertanya padanya, kenapa? Amandamu teringat yang lalu, dia dan Ken Zoli mengalami kecelakaan mobil, ekspresinya berubah, karena kematian Peter Si, dia ingin membalas dendam kepadaku dan Ricky Mo, dia ingin kamu mati. Lucy Sen mendengar dia berbicara seperti ini, raut wajahnya berubah. Siskamu dari awal sudah gila, beberapa tahun ini syuting sinetron dan film yang tidak karuan, tidak terhitung berapa banyak perbuatan buruk yang dilakukan, tapi penggemarnya juga tidak sedikit, perilakunya aneh, aku curiga sepertinya dia dibuat gila karena kematian Peter Si, bisa melakukan hal apa tidak pasti, harus lebih berhati-hati terhadapnya. Amandamu menganggukkan kepala, Meskipun Lucy Sen tidak mengatakan, Amandamu juga tahu harus berhati-hati. Apalagi Siskamu sudah pernah turun tangan, dan yang dilakukan sudah pasti ingin membuat dia mati. Kecelakaan mobil yang lalu dia baik-baik saja, itu karena keberuntungannya baik. Siskamu tidak akan begitu saja menyerah, tapi tidak menjamin lain kali dia masih memiliki keberuntungan seperti ini.
Ada lagi yang membuat orang merasa aneh adalah, Siskamu saat itu sudah dibuktikan bersalah, masih ada orang yang bisa mengeluarkan. Masalah ini, kalau dibandingkan dengan saat itu dia ingin menabrak mati Amandamu, lebih kejam lagi. Saat itu Peter sih bisa melindungi Siskamu, juga sangat mudah. Tapi kali ini, masih ada orang yang melindungi Siskamu, siapa orang itu? Siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu, dan apa alasan dia melindungi Siskamu? Amandamu tidak sadarkan diri selama 3 tahun, setelah sadar kehilangan ingatan, sekarang tiba-tiba ingatannya pulih, sepertinya waktu sedang bercanda dengannya, dalam sekejap lewat 3 tahun. Semua hal yang terjadi, membuat dia tidak bisa menerima, selama beberapa saat pikirannya melayang. 425 dia merasa bersalah. Saat Amandamu dan Lucy Sen bergegas pulang, membuka pintu melihat, televisi di ruang tamu menyala. Amandamu memanggil, Joanna Mo. Joanna Mo dari sofa berdiri, dagu dan wajahnya penuh dengan rempahan kentang, rambutnya berantakan, di tangannya masih memegang remote. Dia melihat Amandamu matanya bersinar, dengan gembira memanggil, Ibu. Tubuh Joanna Mo kecil, dia baru duduk di atas sofa, tertutup oleh punggung sofa, Amandamu tidak melihat dia. Dia turun dari sofa, dengan telanjang kaki berlari menghampiri Amandamu, di tangannya masih memegang erat remote. Amandamu mengimbangi tinggi tubuhnya, berjongkok mengusap rempahan kentang di wajahnya, lalu menggendong dia, apa yang sedang kamu lakukan? Televisi. Joanna Mo menyodorkan remote yang ada di tangannya, menunjuk televisi yang ada di belakangnya. Lucy Sen berjalan ke depan sofa, melihat sofa penuh dengan camilan, di atasnya masih ada kentang dan permen, di sampingnya ada sebotol yogurt. Lucy Sen melihat ini, tidak bisa berhenti tertawa, hahaha. Ya Tuhan, Joanna Mo bagaimana bisa menemukan camilanku, masih bisa membuka sendiri. Hebat sekali. Amandamu menggendong Joanna Mo berjalan mendekat, melihat sofa yang berantakan, antara mau menangis dan tertawa. Semuanya ini kamu ambil sendiri. Amandamu meletakkan Joanna Mo ke atas sofa, agar garis pandangnya sama dengannya. Ekspresi Amandamu terlihat agak serius, Joanna Mo sepertinya juga merasakan raut wajah ibunya tidak baik, menyembunyikan tangan ke belakang, mengedipkan mata, berkata dengan suara pelan, iya. Lucy Sen mendorong Amandamu, kamu mengagetkannya. Kamu lihat, apakah membuat sofa Tante Sen jadi kotor? Amandamu menunjuk sofa yang penuh dengan camilan bertanya padanya. Joanna Mo mengikuti tempat yang ditunjuk Amandamu, menganggukkan kepala. Nada suara Amandamu sedikit melembut, lain kali tidak boleh membuat sofanya kotor, bukankah harus membantu Tante Sen membersihkan? Joanna Mo dengan sangat patuh menjawab, iya. Amandamu melihat Joanna Mo patuh, tiba-tiba ingin menangis. Dia segera memunggungi, air matanya menetes. Amandamu segera menenangkan diri, membuat suaranya terdengar seperti biasa, Joanna Mo bantu Tante Sen membersihkan sofa, ibu mau ke toilet. Selesai dia bicara, bergegas ke toilet. Begitu Amandamu masuk ke dalam toilet, segera menutup pintu toilet, bersandar pada pintu, perlahan berjongkok ke lantai, menggunakan tangan menutupi wajahnya agar suara tangisnya tidak terdengar. Di luar pintu, Joanna Mo melihat Amandamu tiba-tiba membalikkan badan ke toilet dan menutup pintu, menunjuk ke arah toilet dan melihat ke arah Lucy Sen, ibu. Lucy Sen barusan tentu mendengar suara Amandamu seperti sedang menangis. Dia tersenyum pada Joanna Mo dan berkata, ibu sedang cuci tangan, sebentar lagi keluar, Joanna Mo bantu tante bersihkan sofa. Lucy Sen mengambil handuk, saat bersama dengan Joanna Mo membersihkan sofa, beberapa kali Joanna Mo melihat ke arah toilet. Terlihat cemas, kelihatannya sangat mempedulikan orang lain. Lucy Sen berjalan sampai ke pintu toilet, mengetuk pintu, Amandamu, baik-baik sajakah? Dengan cepat dari dalam terdengar suara Amandamu, tidak apa, aku segera keluar. Amandamu berdiri, berjalan ke depan wastafel, mencuci muka, dalam diam melihat matanya yang merah di cermin. Barusan melihat Joanna Mo yang begitu patuh, Amandamu tiba-tiba menjadi sedih. Menjadi anak perempuannya, sedikit pun tidak bahagia. Sejak dari kelahiran Joanna Mo, dia belum pernah melihat Joanna Mo, juga tidak menjaga dia dengan baik. Setelah dilahirkan, Joanna Mo dibawa lari orang, sampai mereka ada kesempatan menjemput Joanna Mo, kembali terjadi peristiwa itu. 3 tahun. Seharusnya ibu yang mendampingi selama 3 tahun, dia sama sekali tidak terlibat. Joanna Mo barusan saat memanggil dia ibu, dia merasa bersalah. Amandamu mengangkat kepala,
memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam. Saat kembali membuka mata, matanya tidak merah lagi. Amanda Mu membuka pintu toilet dan keluar, melihat Lucy Sen sedang bersama dengan Joanna Mo membersihkan sofa. Seperti ini, pelan-pelan, sedikit-sedikit dilap. Sudah dilap. Pintar sekali. Orang dewasa anak kecil berjongkok di depan sofa mengelap, pemandangan ini kelihatan sangat harmonis dan hangat. Amanda Mu memperhatikan Joanna Mo masih bertelanjang kaki, berjalan ke kamar mengambil sepasang kaos kaki, dan membawa sandal jepit bulu keluar. Joanna Mo begitu melihat Amanda Mu, mengangkat tangan yang sedang memegang handuk berkata, "Ibu, aku sudah mengelap." Iya, Amanda Mu tersenyum padanya, pakai kaos kaki dulu. Baik, Joanna Mo masih ingat Amanda Mu yang serius tadi, mengira dirinya melakukan kesalahan membuat Amanda Mu marah, jadi dia menjadi sangat patuh. Amanda Mu membantu dia memakai kaos kaki, Joanna Mu memberi dia senyum yang lebar, kelihatannya sangat polos. Amanda Mu mengulurkan tangan membelai rambutnya, "Ibu tidak marah, tapi kamu membuat sofa penuh dengan makanan, itu tidak benar, lain kali tidak boleh diulangi ya." Joanna Mu menganggukkan kepala. Mereka selesai membersihkan sofa, mengembalikan camilan yang belum Joanna Mu makan ke tempatnya, saat ini sudah malam. Amanda Mu memasak makan malam untuk Joanna Mo dan Lucy Sen. Sifat Lucy Sen ceria dan suka bermain, membuat anak kecil senang tidak perlu belajar, bisa dilakukan dengan alami. Anak kecil kebanyakan suka dengan orang yang berparas cantik, ada orang yang cantik menemani dia bermain, dia lebih suka lagi. Hubungan Joanna Mo dan Lucy Sen, dengan cepat menjadi akrab. Amanda Mu menghidangkan makanan, memanggil mereka, "Lucy Sen, Joanna Mo, ayo makan." Oke, Lucy Sen menggandeng Joanna Mo berlari menuju meja makan. Joanna Mo ikut berlari, sambil berlari sambil berkata, "Hihi, kami datang." Mereka berdua duduk di meja makan. Amanda Mu menghidangkan masakan terakhir, melihat Lucy Sen, nada suaranya bermain-main, "Adik Lucy Sen, permisi tanya apakah kamu dan adik Joanna Mo sudah cuci tangan?" Lucy Sen, belum. Saat makan, Amanda Mu mengambilkan lauk untuk Joanna Mo. Lucy Sen melihat ini, seperti tiba-tiba teringat sesuatu, mengangkat kepala berkata pada Amanda Mu, "Ada sekali, aku di Jade Imperial melihat Ricky Mo dan Joanna Mo bersama makan, dia." Mendengar Ricky Mo, kata ini, Joanna Mo mengangkat kepala, melebarkan mata, "Ricky Mo, ayahku." Ah, Lucy Sen terpaku. Dia memanggil Ricky Mo jadi Ricky Mo. Amanda Mu mengatakan ini, tidak tahan ingin tertawa. Ricky Mo orang yang arogan itu, ada satu hari bisa diserang orang. Lagi pula, orang itu adalah gadis kecil yang berusia 3 tahun. Lucy Sen mendengar ini, ikut tertawa, bos besar orang seperti itu, bisa dipanggil Joanna Mo Ricky Mo, tidak memukul diakah? Joanna Mo barusan saat mendengar Lucy Sen menyebut Ricky Mo, mendengarkan dengan bersungguh-sungguh. Ucapan Lucy Sen, dia setengahnya tidak mengerti, tapi masih menganggukkan kepala, ia dipukul. Selanjutnya 426 begitu mencintaiku.